Oke, malam ini jam 6:30. Kita saatnya makan malam. Makan malam. Iya, kami nunggu yang panas. Jadi menu utamanya soto. Tuh kolamnya di situ. Tadi kami main di situ. Jebar-gejebur, ada yang renang, ada yang gebuk bantal. Nah, panas-panas nih mau nggak? Terima kasih di tengah-tengah rasa lelah dan ngantuk bersedia untuk memberi waktu buat kita untuk refleksi pada malam ini. Refleksinya di hati, jadi bukan pijat refleksi, nggak refleksi di badan. Ya? Belum. Nyala sih tapi. Nah yang ini. Kita akan masuk dalam refleksi malam seperti di dalam rundown acara yang telah kita buat. Sebelum kita masuk dalam refleksi, akan kesempatan untuk Bapak Ketua Komisi Adi Yuswo, Pak Pendeta Emeritus Eko PJS, untuk menyampaikan sambutan gitu ya. Apa sih Pak? Itu sekaligus dengan nanti sekaligus doa pembukaan. Oh. Habis, Pak. Baterainya nggak ada ya. Baik, selamat malam. Yang Kakung, Yang Muti, Ibu Pendeta, Pak Kucoro yang belum jadi ayang. Oh iya, masih ada yang belum jadi ayang. Aku ya urung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Ya. Pertama-tama kita menaikkan puji dan syukur pada Tuhan yang Maha Kasih karena telah menghantar kita melalui perlindungannya sampai di tempat ini dalam keadaan bukan saja sehat, bukan saja senang, tapi juga riang. Berjumpa dengan Ibu Bambang, Mas Randy, Mbak Mita dalam keadaan sehat. Ya tadi kan, waktu kita disambutnya, tidak hanya disambut tapi juga dipapak, dituntun sampai ke tempat ini dengan kata selamat. Semuanya tentu ini kita imani sebagai bagian dari pernyataan Tuhan sehingga kita tahu kita di tempat ini dalam keadaan selamat. Lebih jauh, tujuan yang menjadi pokok kita sebagai kaum Adi Yuswo datang ke sini pertama itu atas undangan Ibu Bambang pribadi keluarga dalam rangka untuk merayakan ulang tahun yang ke-80
Ya kan Bu? 80 titik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendampingi Ibu Pendeta Romi yang akan melayani ibadah di Gereja Kristen Jawa Pasar Minggu, Ebenezer Pasar Minggu, dengan memberikan persembahan pujian kepada Tuhan di tengah persekutuan Gereja Kristen Jawa Ebenezer Pasar Minggu. Yang kedua. Sedangkan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kita, kata pemazmur, hati yang gembira adalah obat. Di sini saya tidak ingin menyampaikan bahwa hati yang gembira itu adalah obat, tapi hati yang gembira mencegah sakit. Ya kan? Kalau obat sakit dulu baru kita obati, tapi kalau bisa ini kita cegah dulu sebelum sakit. Jadi dengan ketiga ini kita ingin merefreshing diri dengan sukacita. Dan nyatanya memang betul responnya sebetulnya banyak yang menyesal tidak bisa ikut dan ingin ikut, tapi kita batasi. Yang tidak bisa ikut karena ada kondisi-kondisi fisik yang tidak memungkinkan, seperti Bu Yogi, Bu Satino, Pak Edi Prabowo, Pak Agus Sukamto, Bu Agus Sukamto, dan beberapa pihak yang lain juga sudah nembung ke saya, tetapi ya terpaksa memang dengan menyesal dibatasi. Itu yang ketiga, jadi tidak kalah pentingnya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan tahun depan ada lagi. amin. Ya, nyalain dulu. Tapi saya apresiasi yang dengan luar biasa ini yang keempat, tidak hanya yang ketiga. Tidak disangka, tidak diduga. Ada penyusup datang dengan sukacita kita sambut Bapak Bambang Priyana. Penyusup yang kita susupkan Bang. Sengaja. Tapi kita sukacita sekali karena Bapak Bambang bisa ikut bersukaria dengan kita bersama. Selamat Pak Bambang di tengah-tengah kita. Oh, kalau Bambang nggak pernah kapok. Itu, dan saya menekankan tema utama di dalam perkunjungan, menerima undangan, perkunjungan dan merefreshing diri ini adalah mencari kepentingan orang lain demi kepentingan bersama. Itu yang menjadi tema untuk selama ini saya gunakan dalam rangka kita buat agenda-agenda seperti ini. Baik agenda yang sudah direncana maupun yang sifatnya muncul di perjalanan. Nah, untuk itu kita menaikkan puji syukur kehadirat Allah Bapa atas penyertanya yang malam hari ini akan kita naikkan bersama-sama dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan kami untuk menikmati hidup. Pertama, menerima undangan ulang tahun Ibu kami tercinta, Ibu Kristiani Bambang KPW, yang telah Engkau karuniai usia baru
sehingga boleh menikmati, memasuki. Nah, lagu ini aslinya 3 ketuk, 3/4. Ini kita variasi jadi 4 ketuk ya, supaya beda aja. Jadi nyanyinya begini. Yang satu tuh yang satu pilih warna, pilih warna nggak apa-apa. Iya, 4 ketuk ya. Yang kapung dan yang Kalau mau tegas lagi yang pecun dan Baik, Eyang Kakung dan Eyang Uti. Ya. Di tangan kita masing-masing ada apa itu? Kenal sebagai benda apa itu? Iya, gantungan kunci. Malam hari ini kita akan merefleksikan kehidupan kita dengan media atau alat, yaitu gantungan kunci. Dengan tema refleksi malam hari ini adalah masih ada kunci yang harus dijaga. Ada lagu nanti, ada hati yang dijaga ya. Tapi malam ini refleksinya masih ada kunci yang harus dijaga. Yang Kakung dan yang Uti, dan saya kedua Anda bilang Bapak Ibu aja biar mudah terus. Okay. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan biar mudah terus. Gantungan kunci ini bisa kita pinjam untuk kita maknai sebagai simbol kehidupan. Gantungan kunci yang tampak kecil ini, gantungan kunci yang tampak kecil ini dan sederhana, tapi dia memiliki fungsi yang penting, yaitu
menghubungkan dan menjaga kunci. Jadi biasa kita kalau ada 3, kalau macam saya sekarang diizinkan boleh pegang kunci ruang tamu pendeta sama kunci samping gereja. Nah, jadi di satu gantungan kunci ini saya bisa taruh 2 kunci yang penting. Itu penting sekali gitu ya. Menghubungkan dan menjaga kunci yang lain gitu ya. Dalam hidup seperti ini, seperti gantungan kunci ini, dalam hidup kita juga punya hal-hal kecil yang punya makna besar, nilai, pengalaman, atau kita punya orang-orang yang penting yang menjadi kunci dalam perjalanan hidup kita. Dan setiap kunci biasanya punya cerita. Jadi gantungan kunci itu biasanya dia tadi memegang lebih dari 1 kunci dan diibaratkan sebagai bagian dari hidup. Kalau ini adalah kita, maka yang adalah kunci-kunci itu bisa saja keluarga kita. Kalau gantungan kunci ini kita, bisa saja kunci itu adalah pendidikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita gantungan kunci, maka kunci yang tergantung di sini itu bisa saja pekerjaan kita yang masih kerja, atau pekerjaan anak-anak kita yang ada dalam doa kita, pekerjaan cucu-cucu kita, orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita gantungan kunci, bisa saja kunci itu adalah impian kita sendiri atau impian dari orang yang kita kasihi. Kalau kita adalah gantungan kunci, bisa saja salah satu dari kunci yang digantung kepada kita adalah masa lalu kita. 80 tahun, masa lalu 80 tahun itu bisa saja 80 tahun yang telah lewat itu, masa lalu itu bisa saja menjadi salah satu kunci yang sedang digantung pada diri kita yang adalah gantungan kunci ini. Gantungan kunci, ya tadi kan kita bilang dia menghubungkan semuanya. Masa lalu kita, bisa saja kesehatan, pekerjaan, impian, anak cucu kita itu ada di sini, gantungkan di sini. Jadi dia menghubungkan segala sesuatu, begitu. Tetapi gantungan kunci ini bisa rusak. Gantungan kunci ini bisa rusak. Seiring berjalannya waktu, gantungan kunci bisa aus, bahkan bisa patah. Pernah punya gantungan kunci yang patah, misalnya dari Australia? Ada binatang apa itu kalau dari Australia? Anguru. Kita lihat lagi gantungannya loh, kepalanya hilang atau kakinya hilang satu gitu ya. Jadi gantungan kunci itu bisa rusak seiring berjalannya waktu, bisa aus, bisa patah. Ini mengingatkan bahwa kita pun rentan, sama seperti gantungan kunci. Tadi saya ibaratkan gantungan kunci ini saya dan Bapak Ibu, sama seperti gantungan kunci ini, kita juga rentan dan kita butuh perawatan. Tadi Pak Pendeta Eko bilang bisa saja Alkitab juga bisa ditandai ini sebagai kenang-kenangan malam refleksi malam hari ini. Mungkin di rahasia udah jadi ngomong. Nah, ini. Orang bener gak gitu. Orang bener bukan bunga yang kebetulan tumbuh di tepi jalan lalu indah, enggak. Tapi mereka memang ditanam, begitu ya. Ditanam secara khusus di pelataran Baitullah itu atau Bait Allah itu karena ada tujuannya. Nah, itu di ayat yang selanjutnya untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Aku benar. Karena aku mau kasih tahu kamu bahwa Tuhan yang kusembah itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kalau bicara kecurangan ini bisa diterjemahkan lebih dalam lagi. Tapi kalau mau secara harafiah, wah sampai hari ini kita tahu betul ya kecurangan. Mau jadi kepala sekolah, lock out.
Lock up, Bapak Ibu tahu lock up? Apa sih syukurku hari ini atau dalam beberapa waktu ini? Kalau pintu tulisnya satu aja. Aku sedang Tuhan minta untuk bukakan pintu pengampunan buat seseorang misalnya. Tuhan sedang minta aku bukakan pintu pengharapan. Aku mulai putus asa dengan sakit. Tuhan sedang minta aku bukakan apa ya? Pintu untuk apa? Untuk lutut yang lebih kuat lagi, tidak goyah, berdoa bagi keadaan anak dan cucuku. Kalau tidak yang itu, tidak berbicara tentang pintu, boleh yang lain tentang apa yang malam hari ini, apa yang belakangan ini sedang menjadi alasan kita bersuka cita. Amat sing ditulis apa sih?